Bagaimana sikap Anda saat menggunakan handphone atau smartphone? Tidur-tiduran? Duduk sambil ngemil? Duduk dengan kaki yang diangkat ke meja? Atau pindah sana, pindah sini? Pasti kita melakukan salah satu di antaranya, bahkan mungkin semua. Lalu bagaimana sikap kita saat beribadah menggunakan handphone? Situasi saat ini mengharuskan kita untuk melakukan segala sesuatu dari rumah. Tapi hal itu harus didukung dengan alat yang canggih, yaitu handphone atau smartphone. Semua orang berkomunikasi, berbisnis, bekerja, bahkan beribadah harus dengan atau melalui HP atau smartphone. Manusia adalah makhluk sosial. Saat Anda tidak memiliki handphone, maka Anda memiliki masalah sosial. Di era 4.0 ini, era internet, teknologi dan informasi, mulai dari anak-anak, orang dewasa, yang muda sampai yang tua, menggunakan HP. Penting atau tidak penting, semua pegang HP. Menggunakan HP sudah menjadi tradisi. Sadar atau tidak sadar, kita sudah menciptakan tradisi baru. Manusia tidak lagi menjadi alamiah. Dengan HP, kita bisa melihat dunia, bahkan bisa menjelajahi dunia hanya dengan jari kita. HP menjadi sesuatu yang sangat penting hari-hari ini. Bahkan mungkin sudah menjadi kebutuhan pokok. Ada orang-orang yang rela bekerja lembur siang dan malam demi mendapatkan kuota atau paket data di HP mereka. Dalam situasi pandemi COVID-19 ini, saat semua tempat ditutup, tempat jual HP dan aksesorisnya pasti dibuka. Ya, alasannya simpel saja. Orang ingin beribadah dari rumah. Butuh ini, butuh itu. Tapi setelah sampai di rumah, yang dibuka apa? Facebook, WA, Instagram, dan lain-lain. Saya merasa banyak orang mendapatkan kebahagiaan dengan HP. Sebelum ada COVID-19, bahkan situasi saat ini, di mana kita sedang dilanda wabah virus COVID-19 ini. Coba kita lihat anak-anak. Karena tidak ke sekolah dan di rumah saja, mereka lalu main HP. Itu adalah kesukaan mereka. Mereka bergembira dengan hal itu. Dan kita lihat orang dewasa. Orang dewasa diliburkan. Libur kerja, bahkan ada yang dirumahkan atau diberhentikan. Lalu mereka mulai mengeluh lapar, tidak dapat bantuan. Padahal kuota dan paket datanya tidak habis-habis. Kita lihat orang tua. Oma dan opa yang punya pensiun dibelikan pulsa data. Ada juga yang minta ke anak atau cucu. Katanya, cuma ini kasih yang bikin senang oma dan opa di masa tua ini. Saat ini, kita berada pada situasi yang tidak mudah. Memang tidak mudah. Ada yang mengatakan, ini konspirasi. Oke, baiklah, kalau ini konspirasi. Konspirasi atau apapun ini tidak seharusnya membuat kita sebagai anak bangsa mati kelaparan. Tak mungkin kita mati kelaparan. Selain alam yang kaya, bangsa ini punya banyak suku yang di dalamnya ada berbagai macam falsafah. Misalnya saja, Sulawesi Utara atau Minahasa
Ada Sitou, Timou, Tumoutou. Di Maluku juga ada, atau di Ambon, Ale Rasa, Beta Rasa. Tradisi gotong royong atau bahu-membahu membuat saya tidak khawatir sama sekali soal perut atau lapar perut. Justru lapar yang lain yang perlu dikhawatirkan. Misalnya, lapar mata. Setiap orang bisa atau mampu menahan lapar perut. Tapi tidak sedikit orang yang bisa menahan lapar mata. Jangan sampai ada di antara kita yang teriak-teriak minta bantuan, sedangkan kuota atau paket data kita banyak. Dari mana paket data kita kalau bukan dari membeli? Lalu masa kita tidak bisa membeli beras? Tapi itu kembali lagi ke diri kita masing-masing. Dan fokus saya pada video kali ini soal sikap beribadah menggunakan handphone. Saya mulai khawatir dengan moral kita hari ini dan ke depan. Khawatir dengan moral anak atau cucu kita nanti. Di mana saat ini mereka mulai mentradisikan HP atau smartphone. Cara kita datang ke hadirat Tuhan hari-hari ini atau mencari Tuhan harus melalui handphone, dan handphone itu harus ada kuotanya. Mungkin ada yang bilang, ini kan hanya sebentar saja. Setelah wabah ini selesai, semua akan kembali normal. Oke. Tapi apakah kita tahu sampai kapan? Dengan waktu yang kita tidak tahu sampai kapan itu, akan ada ketergantungan dengan apa yang kita lakukan sekarang, yaitu kebiasaan menggunakan handphone. Oke lah, jika kita memang sudah dan akan terbiasa dengan handphone, tapi ibadah menggunakan HP itu bagi saya sangat aneh. Saya benar-benar tidak merasakan kesakralan ibadah. Bahkan saya merasa saya sedang menyembah Allah lain di situ. Kalau Anda belajar doktrin agama, doktrin Alkitabiah, atau doktrin kitab suci, seperti sekolah atau kuliah, menggunakan handphone itu wajar. Tapi kalau ibadah, aneh. Oke lah, kita bisa ibadah tanpa HP, hanya liturgi saja, menggunakan kertas. Tapi apakah jemaat bisa atau berani berdiri memimpin ibadah di tengah-tengah keluarga mereka sendiri? Bisa jadi firman apa, khotbahnya kemana? Atau lirik lagunya apa, nyanyiannya di mana? Serba salah memang. Pakai HP salah, tidak pakai HP juga salah. Tapi tak mungkin, tak ada cara lain untuk beribadah. Asalkan jangan menggunakan HP. Saat situasi masih normal saja, ada banyak yang lalai saat beribadah. Saat jam beribadah, mereka sibuk dengan hal lain. Bahkan ada yang sibuk dengan HP di rumah. Apalagi situasi sekarang ini yang mengharuskan ibadah dari rumah masing-masing. Dengan menggunakan handphone, lebih jauh dari pantauan gembala terhadap domba-dombanya. Ibadah umat itu bagi saya harus sakral dan terpantau gembala terhadap domba-dombanya. Saya sih sebenarnya punya cara, tapi tidak punya otoritas. Saya berharap kepada yang punya otoritas untuk berpikir. Beribadah menggunakan handphone bukan jalan terbaik. Memang, dengan HP kita bisa banyak tahu, tapi tidak maha tahu.
hati-hatilah. Jangan sampai kita memasukkan unsur ketuhanan ke dalam benda mati. Kita akan dihukum atau dihajar oleh Sang Pencipta.